kedua, kalau ada perbedaan ikuti yang mayoritas. Pertanyaan, merokok itu buruk untuk kesehatan. Yang mayoritas berpendapat makruh, yang minoritas berpendapat haram. Siapa yang diikuti rokok? Mayoritas ulama fuqaha berpendapat rokok itu hukumnya makruh, makruh tanzih. Itu mayoritas. Lalu bagaimana secara kesehatan? Karena di bungkus rokok itu kan ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, apalagi diabetes ya, apalagi impoten dan macam-macam. Itu propaganda, nggak sungguhan. Itu propaganda Amerika. Mengapa propaganda Amerika? Dulu di Amerika ketika masih menjajah negara-negara Asia, minyak goreng dibuat dari kelapa sawit, sawitnya ngambil dari sini. Setelah negara-negara Asia merdeka, Amerika gak punya kelapa sawit, maka minyak goreng dibuat dari soya, dari kedelai. Akibatnya apa? Menyebabkan diabetes, darah tinggi, impoten dan lain sebagainya. Nah, pabrik minyak untuk menutupi ini yang dikambing hitamkan adalah rokok. Sebenarnya hanya kambing hitam itu. Rokok itu biasa-biasalah, nggak berbahaya seperti yang ada di bungkus rokok, enggak. Rokok itu berbahaya bagi orang yang nggak sehat memang. Kalau orang nggak sehat, jangankan merokok, makan nasi biasa gak enak. Kalau dikatakan rokok bahaya seperti yang ada di bungkus rokok itu gak betul. Orang Jepang lebih banyak yang merokok daripada orang Amerika. Tapi yang kena diabetes, ya, yang kena diabetes, impoten dan lain sebagainya lebih banyak orang Amerika daripada orang Jepang. Itu gak betul itu. Di bungkus rokok itu gak betul. Ini bukan karena saya merokok, saya gak merokok, tapi kita ini membicarakan apa adanya. Karena mayoritas ulama berfatwa rokok itu makruh bukan haram. Ada yang tanya, apa manfaatnya rokok? Loh, kalau ingin tahu rokok dulu. Kalau sudah merokok baru tahu manfaatnya. Saya dulu pernah merokok, cuma gak lama, sebentar, cuma 6 tahun dulu merokok. Cuma 6 tahun. Tapi setelah itu berhenti. Berhentinya waktu di pondok. Di pondok itu merokok. Saya berhenti karena oleh guru saya, oleh kiai, dijadikan penasehat yang memberi konseling, memberi ceramah pada murid-murid yang rajin merokok. Padahal saya merokok, saya disuruh ceramah pada yang merokok. Akhirnya berhenti merokok itu. Sebenarnya sudah 6 tahun. 1 tahun berhenti merokok. Ada murid saya yang nggak tahu, datang ke kamar saya ngasih rokok 1 bungkus. Loh, dikasih rokok. Karena dikasih rokok, gak ada yang merokok. Habis isya saya beli kopi 1 gelas, sambil belajar baca kitab, rokokan. Gak terasa habis 1 bungkus itu. Sekarang sudah enggak lagi. Mengapa? Karena sering ngisi acara di tempat-tempat yang gak bisa merokok. Malah kalau bermalam di hotel, kalau ketemu merokok satu katanya didenda 500.000. Lebih mahal dendanya daripada rokoknya. Akhirnya gak merokok lah. Tapi menurut saya rokok tidak haram, makruh. Karena sebab-sebab keharaman gak ada di rokok itu. Dan manfaatnya ada. Di Universitas Brawijaya Malang sama Rumah Sakit Paru-Paru Jember ada rokok sehat. Ada rokok khusus orang yang kena asma. Itu obatnya rokokan, bisa sembuh itu. Ini dalil untuk perokok ya.
Tapi jangan merokok lah kalau nggak merokok, karena rokok itu bau. Kalau nggak percaya tanya sama istrinya bangun tidur kalau orang merokok itu. Ada lagi.